Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salma Aidit, Husna Rizky Alfianti, dan Salsa Putri Cantika. Mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen lingkungan global. Global environment atau lingkungan global adalah elemen di luar negara. Perusahaan beroperasi potensial yang mempengaruhi kinerja perusahaan baik berupa ancaman maupun peluang. Lingkungan global terdiri dari interaksi nasional di luar kendali perusahaan. Contohnya, lingkungan global mencakup undang-undang perdagangan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk kegiatan ekspor dan impor bahan-bahan ke luar negeri. Faktor-faktor lingkungan global. Yang pertama, politik. Politik yang dimaksud adalah sistem pemerintahan dari sebuah negara. Ada dua dimensi yang digunakan untuk mengukur sistem politik, yaitu tingkat penekanan pada kolektivisme dan tingkat penekanan pada demokrasi. Yang kedua, ekonomi. Sistem ekonomi pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian di mana individu dan perusahaan swasta atau privat membuat keputusan penting terkait dengan produksi dan konsumsi. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat segala sesuatu dapat dilakukan dengan instan. Yang keempat, sosial demografi dan peraturan bersifat internasional. Lingkungan demografi memiliki peran yang cukup berarti dalam proses pemasaran. Pandangan-pandangan terhadap bisnis global. Yang pertama, etnosentrik, mengandaikan negara tujuan memiliki situasi yang sama dengan negara yang asal. Yang kedua, polisentrik, mengandaikan tiap negara memiliki keunikan. Dan yang terakhir, geosentrik, mengandaikan sekelompok negara di area tertentu memiliki situasi yang sama. Aliansi global di sini meliputi Uni Eropa, NAFTA, AFTA, ASEAN, WTO, dan lain-lain. Dalam melakukan bisnis skala global, ada yang dinamakan tipe organisasi internasional, yaitu Multinational Corporation atau disingkat MNC. MNC dibagi menjadi 3, yaitu Multi Domestic Corporation, Global Company, dan Transnational Corporation. Selanjutnya, strategi bisnis global itu meliputi ekspor-impor, investasi internasional, lisensi, franchise atau waralaba, dan joint venture. Manajemen lingkungan global itu terdiri dari lingkungan hukum dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan budaya. Selanjutnya, dimensi budaya Hofstadter's Framework itu ada individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, maskulinitas, feminitas, menghindari ketidakpastian, dan yang terakhir orientasi jangka pendek versus jangka panjang. Isu-isu kritis lingkungan dan perspektif global. 5 dimensi perspektif global menurut Henry dalam bukunya berjudul An Attainable Global Perspective sebagai berikut. 1. Perspektif consciousness yang menjelaskan tentang kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. 2. State of Planet Awareness yang menjelaskan tentang adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa-peristiwa global. Ketiga, Cross-Cultural Awareness yang menjelaskan tentang adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam budaya karakteristik di dunia. Keempat, Systematic Awareness yang menjelaskan tentang mengetahui akan sistem-sistem yang ada di alam sehingga kompleksnya sistem internasional. Kelima, Option for Participation yang menjelaskan tentang mengetahui strategi yang tepat sehingga mampu berpartisipasi dengan baik terhadap isu-isu tingkat lokal, nasional, sampai internasional. Manfaat dari pemahaman perspektif global yang mendalam. 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah tetapi memiliki ketergantungan dengan orang lain. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan tentang dunia sehingga mengikuti perkembangan dunia. Ketiga, mengkoordinasikan para siswa untuk berpikir integral dan general
4. Melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia. Metodologi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner isu-isu kritis. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.